Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riptia Timarta. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Sriwijaya program studi PPKN. Saya merupakan guru PPKN di SMA Negeri Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri Terawas kelas 11 dengan materi sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan ketua kelas Nurdiansyah pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Yola maju ke depan. Mana Yola? Untuk yang lain silakan berdiri ya. Sebelum kita mulai belajar, silakan lihat ada sampah di mejanya, di bawah meja. Kalau ada sampah, silakan dibuang ke kotak sampah ya. Ada nggak sampah? Ada? Ada ya? Sudah siap belajar? Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ini ya. Kita yel-yel dulu ya. Tahu bunyi yel-yel kita? Tahu. Semangat. Semantap. Pada.
di Indonesia ya. Untuk persepsi kali ini ya, tadi ada kalimat sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Persepsinya ada yang tahu apa pengertian dari demokrasi? Ya. Apa Mudi? Ya. Dari lagu demokrasi adalah bagaimana negara memberikan ruang atau ruang publik untuk masyarakat memberikan pendapat atau kebebasan berpendapat pemerintah. Contohnya ketika masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah tentang suatu hal yang kurang atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi bagaimana negara memberikan ruang untuk rakyatnya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk rakyat. Sekarang kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai pada kali ini. Coba Dewi dibacakan kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.2 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke ya. Sekarang kita lihat ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menghargai nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila, berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila, memahami hakikat demokrasi, dan menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk penilaiannya nanti adalah nilai penilaian pengetahuan, ada nilai pretest dan post-test, terus penilaian sikap saat presentasi dan diskusi, dan juga penilaian portofolio atau LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Untuk kalimat motivasi pada hari ini adalah cobalah menjadi pelangi di awan orang lain. Ada yang bisa memberi makna? Apa? Cobalah menjadi pelangi di awan orang lain. Apa maksudnya? Jadi kira-kira kita itu sebisa mungkin memberikan kenyamanan, ketenangan ya kepada orang lain. Itu menjadi pelangi ya. Sekarang materi pembelajarannya pada hari ini hakikat demokrasi, yang B dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, yang C membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia ya. Sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan mengadakan soal pretest terlebih dahulu. Silakan kalian jawab soal pretestnya ya. Ada 5 soal. Diberi waktu 1 menit ya. Oke, silakan kumpul ya. Sudah dan sekarang kalian simak video berikut ini. Silakan kalian berikan tanggapan terhadap ini. Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap video tadi? Ayo, masalah tentang demokrasi. Ayo, siapa? Denny apa Denny? Menurut saya demokrasi itu memang tidak semua orang jangan gara-gara demokrasi
demokrasi kita dari pecah belah, harus tetap bersama. Jangan gara-gara demokrasi kita jadi terpecah belah. Kita harus tetap bersama. Mutiasa, ayo bisa tanggapan. Mungkin bukan terpecah belah, memang fungsi dari demokrasi itu menyatukan suara, jadi masyarakat berkumpul untuk mengajukan suatu aspirasi. Contohnya ketika kita melakukan protes ke pemerintahan, jadi masyarakat berkumpul dalam suatu kelompok, dia ingin memprotes kebijakan yang tidak sesuai dengan anggapan mereka. Jadi secara luas demokrasi adalah untuk berkumpul menjadi suatu kelompok dan bentuk suatu persatuan untuk menangani atau menindaklanjuti hal-hal yang tidak sesuai. Jadi masyarakat bersama-sama ingin mengaspirasikan suara mereka tanpa ada hambatan apapun dari pemerintahan. Jadi masyarakat harus luasa dalam menyampaikan pendapat mereka. Demokrasi justru bukan memecah belah ya. Demokrasi justru jadi pemersatu bangsa. Ya, jadi pemersatu. Sekarang kita masuk ke materi dulu ya. Dan ini materinya tadi pengertian sistem dan dinamika demokrasi. Kita lihat dulu apa sih pengertian dari sistem. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi dia terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang tujuannya mereka bekerja sama, mereka berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau salah satu komponen tadi terganggu, otomatis yang lain juga ikut terganggu. Sama seperti sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Jadi ada sistem legislatif, ada eksekutif dengan yudikatif. Mereka harus berhubungan dan saling bekerja sama. Ya. Kalau salah satu komponen tadi terganggu, otomatis yang lain pun juga ikut terganggu. Lanjut juga makna demokrasi. Demokrasi secara etimologis, ya, dia berasal dari bahasa Yunani ya. Terdiri dari dua kata, demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan ya. Sekarang pengertian demokrasi yang sering kita dengar ya, itu adalah menurut Abraham Lincoln. Demokrasi is government of the people by the people for the people. Jadi demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Jadi itu konsep pengertian demokrasi. Ada tadi di sini demokrasi untuk semua. Sekarang lihat ciri-ciri sistem yang demokratis ya. Yang pertama tegaknya hukum di masyarakat. Terus yang kedua diakuinya hak asasi manusia. Ya. Lanjut kita lihat penerapan perilaku demokrasi dalam kehidupan di berbagai lingkungan. Ada lingkungan keluarga. Yang pertama bersedia menerima kehadiran saudara-saudaranya sendiri. Terus nomor dua dapat berbagi peran ayah apa, peran ibu apa, peran kakak, peran adik di dalam lingkungan keluarga. Yang nomor tiga menghargai pendapat orang tua dan saudara. Yang nomor empat memecahkan masalah. Untuk di lingkungan sekolah, nomor satu menaati peraturan disiplin sekolah. Yang nomor dua menghargai pendapat teman yang lain ya. Nah sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok diskusi ya. Jadi kita akan membahas nanti membagi kelompok A, kelompok B dengan kelompok C. Untuk membaginya ya, silakan kalian berhitung. Jadi mulai dari Murti 1, 2, 3. Balik lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai selesai ya. Mulai ya dari Murti. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Oke, silakan yang dapat angka 1 dia ke kelompok 1, yang dapat 2 ke kelompok 2, yang 3 dapat ke kelompok 3. Ya, silakan ya.
Lihat di sini ya. Kelompok A membahas yang poin A ya. Berikan pendapat kalian bagaimana pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Yang kelompok B jawab yang B, lihatlah gambar di bawah ini. Ada kelompok B? Ya. Terus yang kelompok C, lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel. Jadi kelompok C mencari di sini perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter ya. Jadi yang dibahas A, B dengan C ya. Ini yang A. Ini B. C. Oke, silakan kelompok yang tampil satu kelompok aja dulu ya. Silakan kelompok A maju ke depan. Kelompok A, silakan maju ke depan membahas LKPD-nya tadi. Yang lain dengar ya. Nanti silakan kelompok C mengajukan pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjansan, saya perwakilan dari kelompok A, dari teman-teman saya yang ada di depan sana. Yaitu saya ingin membahas materi tentang demokrasi. Yaitu demokrasi di Indonesia saat ini masih tetap menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi ini pelaksanaannya di Indonesia dengan menganut setiap nilai yang ada dalam Pancasila. Setiap religius, gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan dan persatuan yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Meskipun demikian, masih banyak penyelewengan dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila Indonesia seperti tindakan korupsi, koalisi, nepotisme oleh mereka yang dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Adanya diskriminasi yang berhubungan dengan SARA di beberapa tempat hingga masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapat keadilan. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dari negara lain. Beberapa ciri khas dari perbedaan demokrasi Pancasila adalah bagi berikut. Yang pertama yaitu kedaulatan tertinggi dalam negara ada pada rakyat. Jadi rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Jadi rakyat berhak atas semua yang ada. Mereka berhak atas dari kekayaan yang ada. Bagaimana pemerintah bisa mengolah suatu tindakan dan memberikan kepada rakyat. Jadi rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, bukan pemerintah. Demokrasi ini memegang prinsip. Demokrasi ini memegang prinsip. Agak maaf. Demokrasi ini memegang prinsip utama kekeluargaan dan gotong royong sebagai penerapan Pancasila dan yang seharusnya mengutamakan langkah musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak, tidak sebagian orang atau sebagian kelompok. Terus jika di dalam demokrasi liberal ada istilah oposisi dalam demokrasi Pancasila, hal ini tidak ada. Semua partai kedudukannya dianggap netral, tidak ada yang diuntungkan sebelah pihak, semua netral. Demokrasi ini menggunakan prinsip multi partai. Berbeda sebagai negara Cina, contohnya negara partai dengan suara terbanyak akan menjadi penguasa di pemerintahan. Demokrasi Pancasila menerapkan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin daerah maupun negara dengan asas yang dikenal dengan Lumber-Duje. Baiklah, sekian dari pemaparan dari saya. Saya akan memberikan pendapat kalian bagaimana pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Silakan waktunya ya. Oke, silakan kelompok C mengajukan pertanyaan ke kelompok A. Satu pertanyaan saja ya. Satu pertanyaan saja ke kelompok A. Silakan kelompok A dengarkan.
Oke, terima kasih atas. Oke, saya terima pertanyaan dari saudara Satrio tentang pertanyaan tadi, yaitu penyebab korupsi semakin merajalela. Nah, ini poin penting yang harus kita pelajari dalam aspek pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu korupsi karena keserakahan, karena kebutuhan, dan karena adanya kesempatan. Kesempatan dapat karena ada kekuasaan. Tidak pernah ada korupsi terjadi tanpa ada kekuasaan. Contohnya bagaimana? Karena di sini telah dijelaskan korupsi terjadi karena keserakahan. Itulah sifat dari manusia yang dia ingin merasa terus-menerus ingin suatu hal. Jadi mereka belum puas ketika mereka belum mempunyai apa semua yang mereka inginkan belum tercapai. Terus karena kebutuhan, contohnya begini. Ketika pemerintah dia adanya namanya gaya hidup mereka, bagaimana mereka melihat teman mereka membeli suatu barang mewah, jadi ingin rasa mensaingi dalam diri mereka. Jadi secara langsung mereka ingin membeli. Dan secara teori gaji apapun negara tidak sesuai yang telah hanya sebagai beberapa tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu mereka ingin menyaingi tersebut, mereka melakukan tindakan korupsi karena mereka mempunyai kekuasaan, kesempatan, dan waktu. Karena mereka penguasa, karena penguasa memiliki segalanya, itu di otak mereka. Karena kita sebagai rakyat kita harus menyuarakan aspirasi kita kepada mereka. Sekian jawaban dari saudara Satrio, telah saya jawab secara singkat, padat, jelas, dan efisien. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kita tepuk tangan untuk Bapak. Semakin merajalela karena ada apa tadi? Karena ada kesempatan. Jadi kesempatan itu ada, disitulah membuka peluang orang untuk melakukan korupsi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pak Denny. Jadi bertanya untuk kelompok A. Kelompok A ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda untuk mengatasi korupsi itu sendiri? Bagaimana cara mengatasi korupsi itu sendiri? Ini? Jawabannya singkat, ada Oh, ya. jelas ya. Apa tadi Pak? Bagaimana cara mengatasi korupsi? Oke. Pada saat waktu lalu telah diadakannya rapat oleh suatu dewan DPR Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam. Mereka membahas tentang isu adanya korupsi di Menteri Keuangan yang dana sebesar 300 triliun. Dan di sana Bapak Menko ingin mengajukan undang-undang perampasan aset dengan alasan itu adalah salah cara untuk menanggulangi korupsi. Itu. Dan menurut pendapat saya, mengapa? Bagaimana caranya? Yang pertamanya negara harus melalui presiden, karena presiden pemegang kekuasaan. Karena presiden harus mengerahkan atau menindaklanjuti dari kasus korupsi dengan contoh memberikan di Indonesia hukuman mati tidak terjadi apabila negara sedang tidak krisis keuangan. Sebelum itu terjadi maka tidak akan dilaksanakan. Oleh sebab itu presiden harus mengambil keputusan dengan cara kita laksanakan hukuman mati, kita hapus yang namanya krisis. Jadi hukuman mati pada korupsi kita harus laksanakan tanpa ada pertimbangan apapun. Itu salah satu cara yang efisien, efektif untuk menanggulangi korupsi. Ketika ada korupsi, contohnya begini, harta Anda sekian, gaji Anda sekian, harta Anda kelebihan 1 M. Contohnya ada korupsi, Anda buktikan, saya pengadilan. Maaf, ya saya ingin kesimpulannya saja. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya presiden harus menerbitkan undang-undang baru tentang hukuman mati kepada korupsi, tidak harus ada menunggu negara krisis. Contohnya harus ketika ada yang korupsi harus langsung tembak mati, jangan sampai. Oke. Memberikan hukuman tegas kepada pelaku korupsi. Hukuman tegasnya apa tadi? Langsung hukuman Hukuman mati. Ya. Oke ya. Jadi jangan berani-berani untuk melakukan tindakan korupsi ya. Sekarang kita tarik kesimpulan terhadap materi kita tadi pada hari ini mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya?
sini saya menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan tanpa adanya rakyat, demokrasi tidak akan terjadi. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang Ibu akan tadi kita sudah melakukan soal pretest, sekarang Ibu akan melakukan soal post test, ya. Soal post test. Oke, silakan buku ya. Sekarang untuk refleksi pada kali ini, ya, untuk refleksinya menurut pendapat kalian bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung pada hari ini? Oke, silakan. Ya. Selamat nama saya Kamila. Menurut saya pembelajaran kali ini sangatlah menarik karena menggunakan media pembelajaran. Saya Terima kasih karena telah menggunakan media pembelajaran, ya. Sudah, untuk materi kita pada minggu berikutnya, kalau hari ini kita menyajikan tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, materi selanjutnya adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ya. Jadi kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Itu untuk materi minggu depan, ya. Sekarang alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berlangsung, ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.